Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala khairi khalqillah safiyihi wa habibihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu min jami'i ummati amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, segenap jamaah Majlisul Ilmi, jamaah pengajian rutin malam Selasa ba'da maghrib Musholla Al-Istiqomah RT 06 RW 07 Komplek TNI AD Bumi Cibarusah Asri Bekang yang saya hormati rahimakumullah wa adakumullah. Langsung saja kita awali pengajian rutin kita pada malam ini dengan pembacaan Ummul Quran dan dengan pembacaan sholawat atas kekasihnya Allah. Pahalanya dari kedua bacaan tersebut yang akan kita baca, kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur keluarga kita, dan sekaligus kita bermunajat kepada Allah. Semoga dengan barokah dari surah Al-Fatihah dan barokah dari bacaan sholawat yang sedang sakit saat ini, baik itu anggota keluarga kita ataupun saudara kita, semoga oleh Allah pasti disembuhkan dari sakitnya dan diberikan kesehatan yang barokah untuk beribadah kepada Allah. Yang sedang menghadapi kesulitan, semoga Allah diberikan jalan keluar yang terbaik untuknya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bitilkan niyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana amin. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahimi. Nabiyuna qudwatun linnasi lazimatun. Nabiyuna qudwatun linnasi lazimatun. Nabiyuna rahmatun lil kauni syamilatun. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahimi. Allahumma
sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Seyogianya perlu kita ketahui bahwasanya berkumpul dengan orang-orang yang soleh adalah merupakan keutamaan. Sedangkan mencontoh akhlak mereka, mencontoh ibadah mereka adalah merupakan kewajiban. Jadi berkumpulnya adalah keutamaan, mencontohnya adalah kewajiban, yaitu berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Di mana orang-orang yang soleh ini berdasarkan keterangan dari dalil-dalil Al-Quran maupun Al-Hadis, mereka adalah para calon penghuni sorga. Jadi para calon penghuni sorga itu adalah orang-orang yang soleh atau orang-orang yang bertakwa. Tentu soleh bukan hanya johirnya saja, bukan hanya lahirnya saja, akan tetapi juga batinnya. Jadi soleh, johir dan batin. Kalau hanya johirnya saja kelihatan soleh, tapi batinnya buruk, batinnya busuk, batinnya banyak penyakit, batinnya banyak menyimpan sifat-sifat tercela, maka belum dikatakan sebagai orang yang soleh. Jadi soleh itu harus johir batin, johiron wa batinan. Sedangkan kata soleh itu sendiri diambil dari fi'il madhi lafaz sholaha. Jadi soleh itu bentuk kalimatnya adalah ismul fa'il, isim fa'il. Soleh itu kalau diartikan secara bahasa adalah orang baik. Tapi baiknya bukan baik menurut manusia saja, melainkan juga baik menurut pandangan Allah. Juga baik bukan hanya kepada manusia saja, akan tetapi juga baik kepada Allah. Nah, itu pengertian soleh secara lugah. Diambil dari fi'il madhi lafaz sholaha yasluhu bahwa solihun, artinya orang yang baik. Baik terhadap sesama manusia secara horizontal, juga baik terhadap Allah secara vertikal. Artinya orang yang soleh ini dia mampu memenuhi hak-hak manusia lainnya, juga mampu memenuhi hak Allah, haknya Allah dipenuhi dua-duanya. Sedangkan yang dimaksud soleh menurut pengertian hukum agama adalah orang-orang yang bersih johir batinnya dan ia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan segala perintah Allah, menjauhi segala larangan Allah, serta menjaga hubungan baik kepada manusia maupun hubungan baik kepada Allah. Nah, ini yang dimaksud orang yang soleh. Dimana kalau kita buka Al-Quran, banyak sekali terdapat ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan tentang balasan Allah bagi orang-orang yang soleh. Dan kalau kita perhatikan kitab suci Al-Quran, itu kebanyakan kalimat amanu selalu diiringi, selalu digandengkan dengan kalimat wa amilus sholihat. Salah satu contoh terdapat dalam Al-Quran surah Al-Bayyinah. Surah Al-Bayyinah ayat yang ke-8, ayat yang terakhir. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, innal ladzina amanu wa amilus
amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Maaf, ini ayat 7 ya. Kemudian ayat 8-nya jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Dua ayat terakhir dari surah Al-Bayyinah ini menerangkan tentang orang yang beriman yang soleh, menerangkan tentang balasan dari Allah bagi orang yang beriman dan soleh. Jadi nggak cukup beriman saja tanpa mau beramal soleh. Orang yang beriman yang tidak mau beramal soleh, yang tidak mau mengerjakan amal kebaikan, yang tidak mau mengerjakan ibadah, maka orang yang beriman tersebut, orang yang beriman yang seperti ini, itu termasuk dalam kategori orang-orang beriman yang fasik. Jadi minal fasikin, termasuk dari golongan orang-orang yang fasik, yaitu orang-orang yang durhaka kepada Allah. Karena meninggalkan perintah Allah yang hukumnya wajib itu adalah merupakan perbuatan dosa besar. Seperti contohnya meninggalkan kewajiban sholat 5 waktu, itu dosa besar dan siksaannya berat di akhirat. Kita nggak akan kuat menghadapi siksaan dari akibat kita meninggalkan sholat nanti di alam kubur, di hari kiamat, dan di neraka Sakor. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita artikan ayat tersebut, surah Al-Bayyinah ayat 7 dan 8. Innal ladzina, sesungguhnya bermula orang-orang yang amanu, mereka beriman, wa amilu, dan mereka beramal as-solihati, akan amal-amal yang soleh. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi beriman dan beramal soleh. Beramal soleh ya harus beriman, karena amal soleh tanpa didasari iman akan menjadi sia-sia, tidak bermakna, tidak ada artinya di hadapan Allah. Beramal soleh harus didasari iman, dan beriman harus dibuktikan dengan amal soleh. Jadi antara iman dan amal soleh itu merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Artinya orang yang beriman ya wajib beramal soleh. Kalau beriman tidak beramal soleh, berarti tidak ada bukti keimanannya kepada Allah. Gak punya bukti, cuma pengakuan saja. Omong doang aku iman, tapi gak ada bukti. Yang gak dipercaya oleh Allah kalau gak ada bukti. Itu namanya munafik. Lain di mulut, lain di amal. Demikian pula demikian pula beramal soleh harus beriman, supaya enggak menjadi sia-sia amal soleh yang kita kerjakan. Seluruh amal soleh, seluruh amal kebaikan, seluruh amal ibadah sekecil apapun, itu kalau didasari dengan iman akan bernilai di hadapan Allah dan akan dihargai oleh Allah dengan pahala di dalam surga. Innal ladzina amanu wa amilus solihati, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, ulaika hum khairul bariyah, kata Allah, mereka itulah sebaik-baiknya makhluk. Jadi woman is the best in the world, manusia terbaik di alam dunia itu adalah orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Selain orang-orang yang beriman dan beramal soleh, itu adalah makhluk terburuk di alam dunia. Mereka oleh Allah dipandang sebagai, ya diibaratkan seperti tumpukan bangkai yang bau busuk. Makanya kalau kita ingin mulia di hadapan Allah, ya beriman dan beramal soleh. Ulaika hum khairul bariyah, kata Allah. Mereka itulah sebaik-baiknya makhluk. Jadi makhluk yang paling terbaik di alam jagat raya ini, di atas permukaan bumi ini adalah orang yang beriman dan beramal soleh.
beriman dan beramal soleh, kategori lainnya adalah orang yang bertakwa. Karena nggak mungkin orang bertakwa, nggak mungkin seseorang disebut bertakwa kalau tidak mau beramal soleh. Jadi kategori lain daripada orang beriman yang beramal soleh adalah orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu ya orang yang beriman dan beramal soleh. Kemudian di ayat yang 8-nya Allah menerangkan, Allah menjelaskan balasan bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh nanti di akhirat. Kata Allah dalam ayat 8-nya, jazaa'uhum, bermula balasan mereka, jazaa'uhum, bermula balasan mereka, inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, jannatun, yaitu sorga-sorga. Jadi mereka nanti di akhirat akan dibalas dengan sorga. Maksudnya mereka akan dimasukkan oleh Allah ke dalam sorga. Tajri yang mengalir minta tiha dari bawah sorga itu opo al-anharu, sungai-sungai. Pokoknya indahnya sorga nggak bisa dibayangkan oleh akal pikiran manusia. Akal pikiran manusia sehebat apapun tidak akan mampu membayangkan indahnya sorga. Sorga kalau keindahannya masih bisa dibayangkan, itu belum sorga. Sorga itu nggak bisa dibayangkan indahnya seperti apa. Tapi nanti kita rasakan di sana, kita buktikan. Dan nggak perlu dibayangkan, nggak ada artinya. Tapi dibuktikan dengan beriman dan beramal soleh supaya jadi kenyataan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian pula kenikmatan-kenikmatan yang ada di sorga itu pun nggak bisa dibayangkan. Kemudian kelanjutan ayatnya adalah khalidina, mereka kekal. Maksudnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu akan hidup kekal abadi untuk selama-lamanya pihak di dalam sorga-sorganya Allah. Abada, selama-lamanya. Rodiya, meridoi, sapa Allahu Allah anhum, kepada mereka. Jadi orang-orang yang beriman dan beramal soleh adalah mereka orang-orang yang mendapatkan ridho Allah. Allah ridho kepada mereka. Makanya oleh Allah dijadikan penghuni sorga, karena Allah sudah ridho kepada mereka. Tapi kalau kita belum mendapatkan ridho Allah, sehebat apapun ibadah yang kita lakukan, belum bisa masuk surga. Jadi yang mahal itu bukan ibadah yang kita lakukan, yang mahal itu ridhonya Allah. Makanya kita beribadah, beramal soleh, melakukan amal kebaikan itu semuanya harus didasari niat mencari ridho Allah, bukan mencari kehebatan, bukan mencari pujian dari manusia, bukan mencari muka dari manusia. Bukan berarti kita ibadah hebat lalu mengecilkan orang lain, tidak. Kalau kita ibadah rajin, ibadah hebat dan merasa hebat ibadah kita, lalu orang lain dikecilkan, itu ibadahnya nggak ada apa-apanya itu, nggak ada apa-apanya ibadahnya, cuma kamuflase saja. Karena kita disuruh beribadah bukan untuk kesombongan, bukan untuk merasa hebat, bukan. Justru untuk supaya kita sadar bahwa kita ini benar-benar butuh Allah, butuh rahmat Allah, butuh ampunan Allah, bahwa kita ini benar-benar, masya Allah, nggak pantas jadi ahli surga. Kita merasa hina di hadapan Allah. Makanya yang menjadi dasar, landasan dalam ibadah itu adalah ridho Allah. Kita mencari ridho Allah. Kebaikan apapun, amal saleh apapun, amal ibadah apapun yang kita lakukan itu seyogyanya didasari semata-mata karena Allah, mengharap ridho Allah. Udah titik, jangan lebih dari itu. Sholatnya kek, ngajinya kek, tahajudnya kek, puasanya kek, duhanya kek, baca Qur'annya kek, witirnya kek, apapun dasarnya libetigo hikmardotillah, karena mencari keridhoan Allah. Nah itu yang mahal, ridho Allah. Itu yang mahal. Radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka. Waradu'an, dan mereka pun senang kepada Allah.
Itulah mereka orang-orang yang beriman, yang beramal soleh, yang oleh Allah dijadikan penghuni surga. Seluruh penghuni surga itu berada dalam ridha Allah, dan seluruh penghuni surga mereka merasa senang berjumpa dengan Allah. Di dalam surga, maksudnya bukan Allahnya ada dalam surga, ahli surganya ada di dalam surga, tapi bisa melihat Allah. Allahnya bukan berarti di surga Allah nggak butuh tempat. Surga itu ciptaan Allah. Allah nggak butuh kepada makhluknya. Setiap ciptaan Allah itu namanya makhluk. Allah nggak butuh sedikit pun kepada makhluknya. Lalu di mana adanya Allah? Wallahu alam. Yang jelas nanti penghuni surga akan diizinkan oleh Allah untuk berjumpa dengan Allah. Ya ibarat kita nonton pertandingan sepak bola di televisi. Itu bukan berarti orang-orang yang sedang main sepak bola ada di rumah kita, bukan. Mainnya bisa di luar negeri, cuma kita nontonnya di rumah kita. Nah seperti itu, kita melihat mereka, bukan berarti mereka ada di rumah kita. Itu yang ada di rumah kita bukan mereka, itu TV-nya aja. Mereka aja enggak situ. Nah seperti itu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jalika bermula yang demikian itu liman itu balasan bagi orang-orang khosya rabbah yang takut kepada Tuhannya. Jadi kita kembali bahwa berkumpul dengan orang-orang yang soleh adalah merupakan keutamaan. Sedangkan mencontoh akhlak mereka, mencontoh akhlaknya orang-orang yang soleh, mencontoh dan mengikuti ibadahnya orang-orang yang soleh adalah merupakan kewajiban. Jadi ada keutamaan, ada kewajiban. Orang yang menjalankan kewajiban belum tentu ia bisa menjalankan keutamaan. Dan ada pula orang yang mengejar keutamaan tapi kewajiban diabaikan, maka keutamaan yang dikejarnya akan menjadi sia-sia. Nggak ada artinya, nggak ada nilainya. Karena dia meninggalkan sesuatu yang wajib. Contoh, puasa 6 hari di bulan Syawal itu keutamaan. Kita laksanakan, kita puasa 6 hari di Syawal. Insya Allah itu akan bernilai dari Allah apabila puasa Ramadannya nggak ditinggalkan. Tapi kalau puasa Ramadannya ditinggalkan sehari saja, maka kita berpuasa 6 hari di Syawal itu nggak ada nilainya, karena meninggalkan yang wajib. Makanya kalau umpama bocor puasa Ramadannya dikodok supaya puasa 6 hari di bulan Syawalnya menjadi bernilai. Jadi posisi kedudukan puasa 6 hari di bulan Syawal itu kedudukannya sebagai penyempurna pahala dari puasa Ramadan yang kita kerjakan selama 1 bulan. Sehingga dalam hadis Rasulullah bersabda, "Man shoma Ramadana summa atba'ahu sittan kana kasyami dahr." Ini hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian ia mengiringinya dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, Jumat mau sitan min Syawalin, kemudian ia mengiringinya dengan puasa 6 hari bulan Syawal, karena kasih dahr, maka adalah ia akan mendapatkan pahala seperti pahala puasa sepanjang tahun. Nah itu hanya keutamaan. Jadi kalau puasa Ramadannya ditinggalkan, puasa 6 hari di bulan Syawal dikerjakan, itu akan menjadi sia-sia puasa 6 harinya kalau puasa Ramadannya ditinggalkan. Karena memang beda hukum, beda status hukum. Kalau puasa Ramadan hukumnya wajib ain. Tapi kalau puasa 6 hari itu sunnah, keutamaan saja, pelengkap saja. Ibarat makan mah sayur mayurnya, lalabannya lah. Lah kita makan lalaban dimakan, dimasukin. Sayur kita tapi nasinya kagak dimasukin. Lah bukan makan namanya, nambul, jajan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inni a'dadtu li ibadis shalihin ma la ayn ra'at
walau bin samiat walau ala qalbi bashar. Allah berjanji, sesungguhnya aku telah menyediakan bagi hamba-hambaku yang soleh, yakni yang beriman dan beramal soleh, yakni yang bertakwa, kenikmatan di dalam surga yang sempurna, yang kenikmatan yang agung, kenikmatan yang mulia, kenikmatan yang tiada tara, kenikmatan yang tidak bisa dibayangkan seperti apa, bagaimana nikmatnya di dalam surga. Masya Allah. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain dari itu juga, apabila kita membiasakan untuk selalu berkumpul dengan orang-orang yang soleh, maka hati kita oleh Allah akan dilunakkan. Jadi hatinya enggak keras. Nah, salah satu di antara obat hati itu ya berkumpul dengan orang-orang yang soleh, dengan orang-orang yang ahli ibadah, dengan orang-orang yang ahli berzikir, dengan orang-orang yang bagus akhlaknya. Itu akan menjadi obat hati buat diri kita. Kemudian selanjutnya, bahwa kesempurnaan iman kita itu diiringi dengan amal soleh. Dan amal soleh yang kita kerjakan, amal soleh yang dilakukan oleh orang yang beriman, itu akan menjadi manifestasi yang sangat akurat, yang sangat otentik, akan menjadi bukti di hadapan Allah, bukti terhadap keimanannya yang ada di dalam hatinya. Artinya yuk kita buktikan kepada Allah, kita tunjukkan kepada Allah bahwa kita ini orang beriman. Ya Allah, aku ini beriman kepada Engkau. Nah, pengakuan kita seperti itu kita buktikan dengan amal soleh. Dan dalam setiap kita mengerjakan amal soleh juga dasarnya karena Allah, lillahi ta'ala. Tidak ada tendensi apapun yang bersifat duniawi. Usahakan jangan sampai ketika kita melakukan amal soleh, amal kebaikan, amal ibadah, jangan sampai di hati kita ada sedikit saja mengharapkan pujian dari manusia. Jangan sampai. Kalau umpama ada sedikit harapan seperti itu menunjukkan bahwa ibadah yang sedang kita lakukan riya. Orang yang melakukan ibadahnya riya, itu sebenarnya hakikatnya dia bukan sedang dalam keadaan mengerjakan ibadah, tapi justru sebenarnya hakikatnya sesungguhnya ia sedang melakukan kesyirikan kepada Allah. Ya, kelihatannya secara mata kasat sih sholat, tapi oleh karena orang tersebut di hatinya ada sedikit harapan mendapatkan pujian dari manusia, dan Allah tahu akan keadaan hatinya seperti itu, maka Allah mengatakan, engkau bukan sedang beribadah kepadaku, engkau sedang mengharapkan pujian dari makhlukku, engkau sedang menyekutukan aku. Jangan harap ibadahmu akan aku terima, kata Allah. Jangan harap engkau akan memperoleh pahala dariku di surga dari ibadah yang kau lakukan, karena aku tahu di hatimu ada selain aku, yaitu manusia yang kau harapkan pujiannya. Makanya nanti di alam akhirat, berdasarkan keterangan dalam kitab Tambihul Ghafilin, Allah itu akan berfirman kepada mereka, orang-orang yang dulu ketika hidup dalam dunia melakukan kebaikan, melakukan ibadah, mengharapkan pujian dari manusia. Jadi ibadahnya disampaikan karena Allah, juga selain karena Allah, yaitu karena mengharapkan pujian dari manusia. Allah akan berfirman kepada mereka, manakah orang-orang yang dulu melakukan kebaikan, melakukan amal soleh, melakukan amal ibadah karena mengharapkan pujian dari manusia? Kata Allah, kalian semuanya hari ini jangan mengharapkan, jangan memohon, jangan meminta pahala kepadaku dari ibadah yang kalian lakukan. Karena dulu ketika kalian hidup dalam dunia, aku tahu di hatimu kamu mengharapkan pujian dari manusia. Maka hari ini kau jangan minta pahala kepadaku dari ibadah yang kau lakukan di dunia. Mintalah pahalanya kepada orang-orang
yang dulu ketika ada di alam dunia engkau harapkan pujian dari orang itu, minta kepada mereka pahalanya. Kalau tidak ada yang bisa memberi pahala dari kebaikan, dari amal soleh, dari amal ibadah yang kita kerjakan kecuali Allah. Lalu kemudian Allah berfirman, "Hei para malaikat Jabaniyah, seretlah orang-orang ini, masukkan ke dalam neraka." Akhirnya masuk neraka, padahal mereka ketika dunia ahli ibadah. Nah, naudzubillah min dzalik. Maka kita berlindung kepada Allah, berlindung, mohon dijaga oleh Allah, mohon dipelihara oleh Allah hati kita dari kemasukan sifat riya. Ini riya ini syirkul asghar, syirik kecil, menyekutukan Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Nah, kalau kita melakukan ibadah masih ada unsur sifat riya di hati kita, itu berarti kita belum termasuk dalam kategori orang yang soleh. Orang yang soleh itu bukan soleh lahirnya saja, bukan luarnya kelihatan sholat, baca Quran, tapi batinnya, hatinya mengharapkan pujian dari selain Allah, mengharapkan pujian dari manusia. Itu belum soleh. Jadi soleh itu harus zahir dan batin, bagus lahir batinnya. Kemudian selanjutnya Allah Subhanahu wa taala juga telah berfirman, barang siapa yang beriman dan beramal soleh, maka baginya pahala yang besar di dalam surga. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala besar, pahala agung, pahala mulia, pahala yang sempurna di dalam surga nanti terhadap orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Maka oleh karenanya, supaya keimanan kita, amal soleh yang kita kerjakan selama kita di dalam dunia diterima oleh Allah nanti di hari kiamat dan diberikan balasannya oleh Allah kepada kita berupa pahala besar, pahala mulia, pahala agung dalam surga, maka setiap kali kita mengerjakan amal kebaikan, setiap kali kita mengerjakan amal soleh, setiap kali kita mengerjakan ibadah kepada Allah, baik ibadah-ibadah yang hukumnya sunnah, terlebih-lebih ibadah-ibadah yang hukumnya wajib, maka dasari dengan 4 perkara. Adapun yang 4 perkara tersebut adalah an-niyatu wal ilmu wal sabru wal ikhlas. Ini yang 4 perkara ini harus ada di dalam setiap amal kebaikan yang kita kerjakan, di dalam setiap amal soleh atau amal ibadah yang kita perbuat, yang kita lakukan. Ini yang 4 ini harus ada, jangan sampai tidak ada. Pertama, an-niyatu, niat. Maka sebelum kita melakukan suatu kebaikan, suatu amal soleh, suatu ibadah, maka yang paling pertama kali harus kita lakukan adalah niat dalam hati, dengan niat yang benar, dengan niat yang lurus. Niat ini paling mendasar, sehingga dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala amal, segala kebaikan, segala ibadah itu sangat bergantung kepada niatnya. Walaupun yang dilakukannya amal soleh, walaupun yang dilakukannya amal kebaikan, walaupun yang dilakukannya amal ibadah, tapi kalau niatnya enggak lurus, enggak benar, itu enggak jadi ibadah, enggak jadi ibadah, enggak ada nilainya di hadapan Allah, dan oleh Allah tidak akan diterima, tidak akan dihargai dengan pahala dalam surga. Itu kalau niatnya enggak benar. Tapi sebaliknya, walaupun yang kita lakukan bukan sesuatu yang mengandung nilai ibadah, misalnya kita membuang duri di jalanan, tapi oleh karena kita lakukan atas dasar karena Allah, ya Allah, aku niat membuang duri di jalanan untuk menyelamatkan orang yang lewat,
karena Engkau ya Allah, itu akan jadi ibadah. Padahal cuma buang duri di jalanan. Itu yang pertamanya. Yang kedua, wal ilmu. Landasi, dasari kebaikan yang kita lakukan, amal soleh yang kita kerjakan, ibadah yang kita berbuat, landasi dengan ilmu. Ilmu itu mempunyai peranan penting dalam ibadah. Dan setiap ibadah yang kita lakukan itu ada ilmunya. Dan harus dikerjakan ibadah atas dasar ilmu. Apabila ibadah yang kita lakukan tidak didasari ilmunya, tidak dilandasi ilmunya, itu akan menjadi sia-sia. Bahkan menurut keterangan di dalam kitab Jubad, itu mardudatun latut balu. Mardudatun artinya ditolak, latut balu artinya tidak diterima. Nah, inilah pentingnya peranan ilmu dalam ibadah. Sangat menentukan. Bahkan ilmu ini menjadi tolok ukur terhadap sempurna atau tidaknya ibadah yang kita kerjakan kepada Allah. Itu sangat bergantung kepada ilmunya. Nggak usah jauh-jauh lah. Kalau kita paham, ngerti tentang ilmu baca Quran dengan baik, menguasai ilmu tajwid, insya Allah baca Qurannya benar baik. Tapi kalau kita nggak paham, nggak ngerti, nggak menguasai ilmu tajwid, insya Allah baca Qurannya berantakan. Ini yang membedakan ilmu. Kemudian yang ketiga adalah sabar. Lakukan ibadah kepada Allah dengan penuh kesabaran. Dan yang keempat adalah ikhlas. Lakukan ibadah kepada Allah dengan penuh keikhlasan, semata-mata mengharap ridha Allah. Nah, yang empat ini disebut hisnul amal, bentengnya amal. Jadi kita beramal, berbuat baik, beribadah, bentengi dengan empat perkara. Satu, luruskan niat. Dua, dasari dengan ilmu. Tiga, lakukan dengan kesabaran. Empat, lakukan dengan keikhlasan. Insya Allah apabila yang empat perkara itu selalu ada dalam setiap amal kebaikan, dalam setiap amal ibadah, dalam setiap amal soleh yang kita kerjakan, insya Allah amal soleh yang kita kerjakan, ibadah yang kita kerjakan, kebaikan yang kita kerjakan, insya Allah akan sampai ke akhirat dan kita akan menerima pahalanya di akhirat di dalam surga. Demikian, oleh karena sudah masuk waktu Isya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya, atas perhatiannya. Akhirnya mari kita tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamna kama rabbayana shighara wal abaina wa ummatina wa a'mamina wa amatina wa ajdadina wa jaddatina wa li awladina kullihim wa li akhwanina wa li akhwatina wa li qarabatina wa li ustadina wa li masyaykhina wa li man hadana wa hadaina ila khair wa li man ahsana ilaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina ilman nafi'a barik lana fi kulli ma a'taitana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Ada Allah banyak majma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.